leverage apa yang bisa ditawarkan oleh Palestina dan rakyat Palestina untuk keuntungan aktor manapun? Tidak ada. Itu sebabnya pihak-pihak aktor-aktor global itu cenderung memang kurang peduli. Saya kira keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace ini adalah pertama kali partisipasi langsung Indonesia dalam satu platform politik internasional ya, terkait dengan Palestina ini. Kita kan juga belum tahu keadaan Israel itu seperti apa sekarang, secara ekonomi, secara militer, dan lain-lainnya, secara politik, internalnya seperti apa. Kita juga belum punya informasi yang detail soal itu, yang jelas soal itu. Semuanya bisa berubah. Pelajaran penting ya, yang saya terima dari guru saya, Kiai Maimun Zubair, ya, bahwa ketika kita menghadapi dilema apapun itu, maka pertimbangan kita untuk membuat pilihan sikap itu pertama-tama adalah kemanusiaan. Halo, Assalamualaikum teman-teman ruang publik. Kita akan mengupas satu isu yang ramai sekali diperbincangkan, yaitu Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Donald Trump. Jadi Januari akhir lalu di Davos, Presiden Donald Trump menginisiasi Board of Peace yang bertujuan untuk menjadi solusi bagi konflik Gaza. Ini menggemparkan karena pada akhirnya Presiden Indonesia Prabowo Subianto terlibat di dalamnya dan ikut menjadi bagian di dalam Board of Peace. Nah, isu ini menggelinding ke dalam negeri dan beberapa waktu lalu, isu ini makin ramai setelah Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo. Nah, di dalam konteks itu banyak sekali perbincangan karena memang adanya Board of Peace itu sendiri, langkah Presiden Prabowo terlibat di dalamnya, dan yang terakhir, dukungan dari Gus Yahya Khalil Stakuf. Nah, saat ini daripada kita berbincang menganalisa ke kanan ke kiri tentang apa sebenarnya latar belakang dukungan dari Gus Yahya terhadap langkah Presiden Prabowo, kita akan ngobrol bersama beliau. Sudah hadir bersama saya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gus, kemarin ini mulai ramai sekali nih, Gus. Ya. Setelah statement itu, saya pengen penasaran ini, Gus. Apa respon dari warga NU, para kiai terhadap statement panjenengan, Gus? Ya, seperti biasa karena ini memang dari sononya kontroversial, pasti responnya juga penuh kontroversi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu biasa. Tapi saya kepada semua, saya ingatkan dan saya ajak untuk berpikir secara lebih tenang dan tidak mendasarkan pandangan ataupun tindakan atas dasar emosi, kemarahan, dan lain sebagainya. Kita harus berpikir apa yang kita hadapi sebagai realitas, apa pilihan-pilihan kita, dan mengambil tindakan yang mungkin. Nah, apapun pandangan-pandangan yang berbeda-beda yang disampaikan oleh berbagai pihak, itu semuanya bersifat dorongan, encouragement untuk lebih berani mengambil tindakan atau bersifat mengingatkan terhadap apa-apa yang perlu dipertimbangkan ketika mengambil langkah-langkah lanjutan dari langkah pertama yang telah dilakukan itu. Nah, kritik-kritik yang tidak setuju dan sebagainya ini kan mengingatkan bahwa ini nanti ada begini, nanti ada begini, pada dasarnya seperti ini, harus dipertimbangkan nanti kalau mau meneruskan langkah ini. Ya, itu semua menjadi masukan yang saya kira mungkin berguna. Baik. Gus, ini kan bukan pertama kali
Gus Yahya terlibat di dalam pembicaraan internasional di urusan Gaza, di urusan Israel dan Palestina. Saya ingat betul Gus Yahya 2018 datang ke sebuah forum di Israel dan berbicara soal rahmah di sana. Artinya Gus Yahya pada prinsip kalau ingin perdamaian maka kita harus berbicara kepada dua belah pihak. Itu masih di dalam posisi yang sama ya Gus? Ya, jelas, karena dalam realitas mana mungkin kita membangun perdamaian tanpa berbicara kepada semua pihak yang terlibat. Nah, pertanyaan kita hari ini sebetulnya adalah bahwa yang paling dasar adalah apa sebetulnya pilihan kita. Kita ini mengambil pilihan konfrontatif atau pilihan damai. Oke. Ya. Selama ini kita mengelak dari tindakan-tindakan konfrontatif. Kita menolak perang. Oke. Ya. Bahkan kita menolak inisiatif-inisiatif perang yang ditawarkan oleh pihak-pihak lain. Betul. Ya. Nah, kan kita harus bertanya pada diri kita. Kita ini memang tidak mau perang. Kalau kita tidak mau perang, lalu apa? Apa kita mau mengambil jalan damai? Kalau mengambil jalan damainya apa? Ya. Kan tidak bisa kalau kecuali kita ya memang pengen jadi katakanlah seperti cheerleader yang teriak-teriak dari jauh saja tanpa terlibat di dalam persoalan, sungguh-sungguh melibatkan diri dalam persoalan. Yang kita lakukan selama ini kan cuma ngirim bantuan, protes, demo, mengecam, istighosah dan lain-lain gitu. Tapi apa tindakan yang real dalam percaturan internasional, yang tindakan nyata kita untuk membantu Palestina, itu yang sekarang sebetulnya menjadi tuntutan paling mendasar, pertanyaan paling mendasar bagi diri kita. Kita cuma protes-protes, habis itu pulang tidur. Itu kan seperti menghibur dan menenangkan diri sendiri tanpa sungguh-sungguh punya makna bagi nasib Palestina, nasib rakyat Palestina, manusia Palestina. Ini kalau boleh saya analisa, ini kan lahirnya dukungan ini. Saya beberapa kali mewawancara panjenengan soal pemikiran atau langkah yang jenengan ambil soal Israel dan Palestina ini, soal perdamaian di Palestina lebih tepatnya. Yang terakhir, kalau tidak salah saya ingat, dan itu relevan dengan apa yang dibicarakan oleh para akademisi, itu adalah mandeknya Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan konflik ini. Dan kemudian ada inisiatif lahirnya BOP ini. Ini apa maknanya ketika PBB sebagai Dewan Keamanan Dunia yang sedang mandek, terus ada inisiatif itu, yang jelas-jelas ini kontroversi memang. Dan jenengan memilih untuk mendukung apa yang dilakukan Pak Presiden. Artinya kalau boleh saya pikirkan, ini kalau ada kesempatan langsung terlibat di dalamnya, jenengan bisa mendukung langsung. Oke, sekarang begini ya, pada tingkat filosofis. Saya ingin bicara pada tingkat filosofis sebelum bicara yang lain ya, bahwa pertama kita memang mewarisi dunia yang tidak sempurna, dunia yang jelek yang kita warisi. Dunia yang tiba-tiba ada Israel menguasai Palestina. Israel itu menduduki Palestina, mengambil alih Palestina itu sejak sebelum kita lahir. Seperti mereka sudah seperti itu. Ya, dulu itu yang terjadi bagaimana? Indonesia baru merdeka 45, Israel mengambil alih Palestina 48. Itu yang kita warisi pertama-tama. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan dengan keadaan yang menjadi realitas ini? Pertama-tama, kita ini posisi filosofis kita di mana? Keyakinan saya bahwa untuk urusan Palestina, keterlibatan Indonesia untuk membantu Palestina dalam hal ini adalah
mandat eksistensial. Oke. Kenapa? Karena mandat proklamasi itu sebetulnya diisi dengan aspirasi yang bukan hanya aspirasi bangsa Indonesia sendiri, tapi aspirasi dari segenap bangsa di seluruh dunia. Kita lihat pembukaan debat 5 alinea pertama sudah langsung menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Jadi klaimnya ini klaim segala bangsa, bukan hanya bangsa Indonesia saja. Dan kemudian juga bahwa pemerintahan ini dibentuk antara lain untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka membantu Palestina dalam ini bagian dari mandat proklamasi. Kita harus memposisikan diri bahwa kita wajib karena mandat proklamasi. Setuju. Dan proklamasi itu artinya eksistensi Indonesia. Eksistensi Indonesia tidak akan penuh kalau tidak melaksanakan mandat proklamasi itu. Ini yang pertama secara filosofis. Kemudian secara politis, kita tahu bahwa perimbangan kekuatan-kekuatan internasional dalam soal Palestina ini, ya, konstelasinya dan kemudian dinamikanya, selama ini memang sangat tidak menguntungkan bagi bangsa Palestina itu sendiri. Kalau kita lihat realitas hari ini, saya kira sulit menemukan ada aktor internasional, negara yang sungguh-sungguh punya kepentingan politik ataupun ekonomi yang langsung terhadap Palestina dan rakyat Palestina. Leverage apa yang bisa ditawarkan oleh Palestina dan rakyat Palestina untuk keuntungan aktor manapun? Tidak ada. Itu sebabnya pihak-pihak aktor-aktor global itu cenderung memang kurang peduli. Beberapa bertindak ya berdasarkan tekanan politik domestik misalnya, kemudian harus bertindak. Ya. Tapi sebagian besar cenderung tidak melakukan apa-apa atau bahkan menghindari isu ini karena dianggap tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi pihaknya. Nah, dalam keadaan begini kita bisa lihat selama ini ya, resolusi-resolusi PBB misalnya yang sudah lahir, ya, yang sebetulnya seharusnya mengikat Betul. bagi baik Israel maupun Palestina, tapi kemudian tidak ada enforcement sama sekali. Israel mengingkari dan melanggar resolusi-resolusi itu tanpa ada yang melakukan sesuatu. Nah, ini terjadi sekian lama, berpuluh-puluh tahun. Sampai sekarang ketika akhirnya ada resolusi PBB tentang recovery Gaza, orang juga tidak tahu siapa yang akan mengambil inisiatif soal ini. Sampai akhirnya kemudian Trump yang mengambil inisiatif dengan membentuk Board of Peace itu. Nah, dalam keadaan seperti ini, saya kira pertama harus ada kemauan untuk bersikap dan bertindak. Kenapa saya mendukung keputusan Presiden Prabowo untuk ikut dalam Board of Peace itu? Karena ini pertama dalam sejarah Indonesia sebagai negara sungguh-sungguh terlibat di dalam suatu platform untuk Palestina. Selama ini kita ini cuma mendukung dengan statement di Majelis Umum PBB, statement di berbagai panggung internasional, tapi kita juga tidak melakukan lebih. Ya. Paling-paling hanya dengan mengirim bantuan, mendirikan rumah sakit dan sebagainya. Tapi apa sebetulnya tindakan yang sungguh-sungguh punya dampak politik nyata bagi Palestina itu? Saya kira keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace ini adalah pertama kali partisipasi langsung
Indonesia dalam satu platform politik internasional ya, terkait dengan Palestina ini. Saya kira ini langkah yang berani, yang patut diapresiasi, ya. Dan saya dukung itu. Nah, soal nanti ke depan seperti apa kita lihat. Yang penting terlibat dulu dalam keadaan langka inisiatif, ya, dalam keadaan langka inisiatif dari manapun yang harus kita lakukan, dan kemudian ada tawaran. Yang harus kita lakukan pertama-tama saya kira adalah kita mengambil langkah dan mendudukkan posisi kita, taking step and positioning. Nah, memutuskan untuk terlibat itu adalah membuat langkah, dan kita menempatkan diri dalam hal itu bahwa kita mengambil langkah ini dalam posisi membantu Palestina untuk kepentingan Palestina. Bahwa misalnya sekarang yang diurus ini baru soal Gaza dengan pemulihan infrastrukturnya dan sebagainya, ini kan langkah awal. Ke depan bagaimana kita lihat nanti. Nah, inilah yang saya kira perlu kita pahami, ya, dan kemudian ya kita semua ikut berpikir, ikut memantau apa yang perkembangan yang terjadi dan melanjutkan diskusi tentang Palestina ini. Oke. Ya. Tapi jenengan memang sudah aware betul bahwa, pasti aware betul ya, soal bahwa posisi Donald Trump terus US itu sangat selama ini memang lebih dekat ke Israel daripada Palestina. Artinya forum yang diselenggarakan, yang dibentuk ini sangat juga dilematis dan memicu kontroversi begitu besar bahkan di level dunia. Yap, gini ya, saya kira orang juga perlu tahu bahwa Amerika itu tidak monolitik. Oke. Donald Trump sekarang presiden, tapi Amerika itu bukannya Donald Trump. Di dalamnya ada banyak pihak yang semuanya juga saling bertarung. Gitu. Sekarang Donald Trump bisa ambil tindakan begini karena dia presiden. Tapi nanti kalau presidennya ganti, punya sikap yang berbeda, mana kita tahu. Itu dinamika domestiknya Amerika. Tidak ada yang tahu dalam soal ini. Tapi saya kira yang paling penting dalam hal ini adalah ada inisiatif terkait Palestina. Bahwa dunia tidak membiarkan apa yang terjadi dengan Palestina. Paling tidak sekarang, yang namanya hostile takeover, pengambil alihan secara kasar atas Gaza itu terhenti. Tadinya kan Israel maunya itu, mengambil alih Gaza secara kasar, roda paksa. Tapi sekarang terhenti. Dan ada inisiatif ini. Ini saya kira satu hal yang harus dilihat juga sebagai katakanlah kemajuan dalam proses terkait Palestina ini. Ya. Nah, soal nanti sesudah ini seperti apa, kita belum tahu. Ini kan yang terlibat baru Trump, lalu sejumlah aktor global, dan kita terlibat di dalamnya. Kita memutuskan untuk berpartisipasi di dalamnya. Apapun ukuran partisipasi yang kita berikan itu. Tapi kita berpartisipasi dan itu langsung. Nah, tapi ada sekian banyak aktor-aktor global lain yang juga berpotensi untuk mengambil inisiatif. Kita lihat bagaimana inisiatif dari aktor-aktor yang lain. Selain aktor-aktor politik, masih ada aktor-aktor keagamaan yang mungkin akan mengambil inisiatif. Bahkan sebetulnya Nahdlatul Ulama itu telah beberapa tahun ini sebetulnya secara decisif mengambil langkah-langkah membangun jaringan komunitas-komunitas agama secara global untuk bergerak, berusaha mempengaruhi dinamika politik dengan nilai-nilai agama. Ini betul-betul kita lakukan. Ya. Dulu itu tahun 2022 kita menyelenggarakan R20 di Bali itu kesepakatannya itu.
kita membuat gerakan untuk mengupayakan agar nilai-nilai agama yang merupakan etika universal dari semua agama yang berbeda-beda itu kita perjuangkan untuk bisa ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik di semua tingkatan, baik tingkatan domestik dari negara-negara yang ada maupun pada tataran internasional. Nah, ini masih akan terus kita lanjutkan. Semuanya masih bisa terjadi dengan dinamika yang akan kita perjuangkan pengelolaannya supaya sungguh-sungguh nanti ya kita berharap bisa mewujudkan satu titik terang bagi masa depan Palestina ini. Gus, tapi kalau bisa dibilang ini salah satu kunci untuk membuat perdamaian di Palestina itu kan adalah enforcement terhadap Israel. Itu kunci utamanya dan semua orang mengetahui itu. Ada nggak seberapa besar kira-kira optimisme forum ini bisa mempengaruhi sampai ke sana, Gus? Ya, seperti saya bilang, paling enggak ini adalah first step. Ini langkah pertama. Kita belum tahu nanti ke depan seperti apa. Kita juga belum tahu keadaan Israel itu seperti apa sekarang. Secara ekonomi, secara militer, dan lain-lainnya. Secara politik, internalnya seperti apa. Kita juga belum punya informasi yang detail soal itu. Yang jelas soal itu. Semuanya bisa berubah. Ya. Nah, pertanyaannya sebetulnya mendasar sekali ya. Trump membuat inisiatif. Oke. Pihak lain tidak ada yang buat inisiatif. Ya, betul. Sama sekali. Nah, lalu apa pilihan kita? Apakah kita akan menandingi inisiatif Trump dengan inisiatif kita sendiri? Atau kita terlibat berpartisipasi dalam inisiatif Trump? Kan itu pilihannya. Nah, kita kan ukur-ukur juga kemampuan kita, kekuatan kita, leverage kita, dan lain sebagainya. Sejauh mana kita bisa menggalang dukungan internasional dalam soal ini, kita harus ukur-ukur. Nah, pilihan kita apa? Pilihan kita kan kalau kita tidak berpartisipasi, berarti kita diem aja dong. Jadi pilihan yang paling realistis saat ini terlibat. Ya terlibat. Apapun yang nanti akan kita temui di situ, kita berjuang. Gitu. Saya kira itu. Nah, kalau positioningnya itu tegas bahwa kita di sana untuk Palestina, ya kita akan lihat nanti dinamikanya seperti apa. Kita berjuang di sana, ya. Dan apapun yang kita lakukan di dalam partisipasi itu, kita arahkan secara konsisten untuk membantu Palestina. Saya kira itu saja yang bisa kita tegaskan pada titik ini. Karena pilihannya kita tidak berbuat apa-apa. Pilihannya kembali kepada berteriak-teriak dari luar dan tidak ada yang kita lakukan. Oh, sekarang kita ngirim bantuan sendiri ke Palestina aja susah. Sekarang kan paling tidak dengan ini, ya kita lihat sekarang masih ada kesulitan misalnya ketika ada tim apa istilahnya itu di eksekutif, board of tim administratif atau apalah gitu ya. Saya lupa istilahnya. Mau masuk aja masih diblokir sama Israel. Iya, betul. Nah, itu kan berarti perlu ada lagi dinamika yang menyangkut political enforcement atas hal ini. Nah, itu ketika itu dilakukan, sesuatu bisa terjadi, kita lihat. Saya ini mengingatkan pertama soal yang sudah dilakukan oleh Gus Yahya, termasuk juga Gus Dur kan awalnya itu membuka komunikasi ke sana, dan itu selalu kontroversial. Gus Dur jenengan, tapi pada akhirnya beberapa waktu lalu saya ingat ada 12 ormas keagamaan datang ke sini, dan dia bilang kita sudah melakukan semua hal di sini, sudah melakukan aksi demonstrasi dan mengirim bantuan, membangun rumah sakit. Pada akhirnya ada kesadaran baru, yaitu yang kurang adalah membuka komunikasi terhadap pihak Israel. Ya, itu salah satunya. Tapi yang sebetulnya yang paling mendasar adalah bahwa problem Israel Palestina ini adalah problem internasional terkait dengan tatanan internasional.
dan tidak bisa diselesaikan sepihak oleh aktor manapun. Oke. Harus ada konsolidasi global untuk soal ini. Nah, siapa yang punya leverage untuk melakukan itu? Nah, membangun leverage untuk melakukan konsolidasi global itu juga memerlukan strategi tersendiri. Harus ada tahapan-tahapan. Ya. Nah, sekarang yang mengambil inisiatif untuk konsolidasi internasional itu Amerika. Kita lihat apa jadinya nanti. Gitu loh. Nah, itu juga banyak sekali faktor variabel yang akan menentukan, termasuk dinamika politik domestik Amerika sendiri, dinamika politik domestik Israel, dan negara-negara lain yang terlibat masing-masing, Turki, Indonesia, dan lain sebagainya. Kita lihat nanti. Saya dengar konon sudah ada 13 negara Timur Tengah yang juga berpartisipasi di dalam Board of Peace ini. Ya. Apapun juga, ini adalah langkah yang menjadi awalan. Ya. Mungkin sekarang yang tersedia adalah inisiatif terkait hanya pemulihan Gaza. Ya. Tapi kan ke depan nanti siapa saja bisa ngambil inisiatif untuk hal yang lain. Ya. Itu terbuka semuanya. Ya. Gitu. Ini sedikit banyak mengingatkan saya sama awal perjanjian ketika kita merdeka, ada perjanjian Renville yang awalnya hanya sebagian kecil. Betul, dan semua orang juga, ya pada mulanya pasti namanya langkah awal di tengah-tengah masa depan yang kurang lebih tidak menentu, pasti kontroversial. Ya, dulu aja seperti itu, apalagi sekarang, alangkah tidak menentunya dunia ini hari ini gitu loh. Dan semuanya pasti dilematis. Soal Board of Peace ini, apakah untung, apakah rugi, dilematis. Iya kan? Ya. Ada yang mengatakan bahwa di satu sisi ini mengancam kedaulatan Palestina. Ya. Satu hal, ya kan? Di sisi lain, tapi ini kesempatan untuk memulihkan kehidupan warga Gaza yang dihancurkan oleh Israel. Ya. Dilema-dilema seperti ini jelas kita hadapi. Pasti lebih kompleks dari apa yang saya katakan. Betul. Dilemanya itu. Nah, satu pelajaran penting ya, yang saya terima dari guru saya, Kiai Maimun Zubair, ya, bahwa ketika kita menghadapi dilema apapun itu, maka pertimbangan kita untuk membuat pilihan sikap itu pertama-tama adalah kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Oke, dalam hal ini? Dalam hal ini berpikir tentang manusianya. Politik nanti, manusianya dulu. Jadi langkah apa yang lebih menguntungkan terhadap manusia di Palestina dalam hal ini? Iya. Soal politiknya nanti habis itu. Manusianya dulu kita address, habis itu kita bicara politik, kita bicara ekonomi dan lain-lain, tapi manusianya dulu kita address. Gitu. Nah, di dalam dilema urusan Palestina ini, ya jelas masih ada masalah tersisa soal kedaulatan Palestina, soal perbatasan, soal pengakuan Palestina sebagai negara dan lain-lain. Itu jauh sekali. Jarak yang harus kita tempuh nanti ke depan. Ini bukan masalah yang kita buat langkah hari ini besok pagi selesai toh. Iya, betul. Ini sudah jalan berapa puluh tahun. Dan tidak ada yang betul-betul mau ngambil inisiatif. Yang penting sekarang mulai dulu. Kita address manusia-manusia Palestinanya dulu dengan platform internasional. Ini baru loh. Sebelumnya itu orang kirim bantuan sendiri-sendiri tanpa ada satu platform internasional yang terkonsolidasi. Nah, ini ada platform ya, yang kurang lebih jelas ada kontroversi ya. Klaim Trump ini itu jelas ada kontroversi. Tapi kurang lebih di dalamnya ada wawasan tentang struktur yang dibingkai di dalam
tatanan internasional. Gitu. Karena dimulainya dari resolusi PBB kan gitu. Nah sudah kita mulai aja dulu di sini. Nanti semuanya masih bisa kita perjuangkan di dalam dinamika berikutnya. Orang misalnya keberatan, kenapa Trump menjadi ketua permanen? Dia ketua permanen itu sebagai apa? Sebagai Trump pribadi atau sebagai presiden Amerika? Dia punya leverage untuk membuat inisiatif ini karena dia presiden Amerika. Kalau dia kalau dia itu cuma presenter televisi, mana bisa dia bikin begini? Nah nanti kalau apakah ini mau bisa selesai 3 tahun kepresidenan dia? Ya mana kita tahu. 3 tahun lagi dia berhenti. Kalau dia sudah bukan presiden, dia mau apa? Ada Jared Kushner di situ. Dia di situ karena mantunya Trump. Dan karena Trump presiden. Kalau Trump bukan presiden, Jared ini siapa? Karena keberadaan Jared dianggap kepentingan Israel masuk lewat. Karena dia Yahudi, karena asumsinya begitu. Karena dan dia yang kedua Yahudi, karena Palestina tidak masuk di situ. Ya makanya karena Palestina tidak masuk di situ, menurut saya justru kalau Indonesia memang sungguh-sungguh punya komitmen untuk membantu Palestina, ya kita harus ikut supaya kita menjadikan diri kita representasi Palestina. Hubungannya memang tidak langsung, hubungan kita adalah hubungan mandat proklamasi. Ya. Nah posisinya tidak sekuat Jared. Ya ini soal leverage politik internasional toh. Gitu. Yang kita tidak bisa dapatkan sehari 2 hari. Tapi bahwa kita terlibat, kita berpartisipasi, itu menghasilkan leverage tersendiri bagi Indonesia. Tergantung nanti mau kita gunakan untuk apa leverage itu. Gitu. Dan leverage ini buat Indonesia lebih besar atau kualitasnya lebih besar daripada keberadaan kita di PBB barangkali karena kita menjadi bagian yang penting di BOP ini. Iya, bagian penting. Dan yang bukan soal bukan hanya sekedar soal seberapa penting posisi kita di dalam BOP itu sendiri ya. Tapi saya kira pertama-tama adalah ini partisipasi langsung Indonesia di dalam platform politik internasional untuk membuat tindakan nyata terkait Palestina. Sebelumnya tidak pernah terjadi ini. Nah, saya kira ini memang langkah berani. Betul, sangat sangat berani. Tapi kalau langkah ini tidak diambil, alternatifnya itu kita diem aja, nonton aja gitu loh. Jadi pilihannya terlibat atau cuma nonton ini? Cuma nonton iya. Nonton sambil teriak-teriak, habis itu tidur. Pagi-pagi sarapan makan kenyang dan seterusnya. Ya kita berbuat apa untuk mereka? Gitu loh. Iya. Nah, maka ya sebagai warga negara dan juga Nahdlatul Ulama saya kira sebagai jamiah. Kemarin saya kan ditanya, apakah ini sudah pendapat saya tentang keterlibatan Indonesia dalam BOP ini sudah menjadi keputusan rapat organisasi misalnya. Ya kan enggak setiap kali ada berita kita rapat. Yang penting kan bahwa saya bicara berdasarkan nilai-nilai Nahdlatul Ulama. Sejalan ya Gus ya? Sangat sejalan, jelas bahwa kita harus berikhtiar apapun yang terjadi. Gitu. Kalau kita lihat dari wawasan nilai Nahdlatul Ulama, ya, ketika terjadi sesuatu kita harus hadir. Saya ingat betul, misalnya dulu yang sangat sering disampaikan oleh Kiai Said Aqil Siraj misalnya, ketika beliau mengulas firman Allah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Menjadi
saksi bagi manusia itu artinya hadir. Kita harus hadir. Karena kita punya concern berdasarkan mandat proklamasi, kita harus hadir di dalam inisiatif itu. Soal kita mau apa dalam kehadiran kita itu, ya bahwa kita berikhtiar untuk membantu Palestina. Nah soal nanti hasilnya bagaimana kan, ya dalam nilai Nahdlatul Ulama kita tinggal menunggu, memohon takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, kan gitu aja. Dari sisi nilai-nilai Nahdlatul Ulama. Ya. Tapi kalau kita tidak hadir sementara ada kesempatan untuk hadir, ya, itu berarti kita meninggalkan kewajiban kita untuk berikhtiar. Nah, orang mungkin bisa berdebat apakah ini berarti mendukung Palestina atau mendukung Amerika atau mendukung Israel. Itu perdebatan yang saya kira wajar berdasarkan persepsi masing-masing. Tapi sekali lagi persoalan adalah pilihannya apa. Mau membantu Palestina itu pilihannya apa. Itu aja. Oke, Gus. Terima kasih Gus atas waktunya Sama-sama, dan ya. penjelasannya. Semoga obrolan kita, talkshow kita saat ini memperjelas argumentasi kenapa Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf memilih untuk mendukung Presiden Prabowo untuk terlibat di dalam Board of Peace yang diselenggarakan atau digagas oleh Presiden Amerika Donald Trump. Jadi sesimpel sekarang ada platform baru untuk mendukung rakyat Palestina, mendukung perdamaian Palestina, dan sekarang tersedia, pilihannya hanya ada dua. Satu adalah terlibat, atau yang kedua tidak ikut-ikutan. Dan Gus Yahya menilai yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sudah tepat untuk terlibat di dalamnya, untuk semangat mendukung rakyat Palestina. Demikian talkshow kami, kita jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.